Segala puji, hormat dan syukur bagi Bapa Surgawi, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami sebagai imam besar melayani ibadah kami. Hidup kami semuanya dipercik dengan kuasa darah-Mu, ditahirkan, dikuduskan untuk menerima berkat-berkat rohani dan jasmani. Sehingga saat ini kami fokus kepada kehadiran-Mu sebagai Allah yang Maha Kuasa. Engkau menolong, membela setiap pribadi kami. Urapi hamba-Mu, bubuhkan lidah hikmat, lidah kuasa, lidah urapan yang kuat dari tahta Allah mengalir dalam kehidupan kami hamba-Mu. Berkat-berkat yang terbaik dilimpahkan untuk setiap pribadi dimanapun anak-anak berada yang akan mendengarkan melalui tayang YouTube. Diberkati Tuhan. Kami yang berkumpul di tempat ini, Engkau limpahi dengan kasih dan karunia Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tema yang akan saya sampaikan, hidup sebagai bait Allah. Subtema, fokus pada Allah. Jadi subtemanya fokus kepada Allah. Allah yang Maha Kuasa, yang menciptakan alam semesta. Fokus kepada Allah. Dia Maha Kuasa untuk menolong kita, membela kita. Fokus kepada kehadiran Allah di dalam ibadah, dalam hidup kita. Kita akan membaca Filipi pasal 3 ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Berkat Tuhan saat pagi hari ini biarlah saudara terima. Filipi pasal 3 ayat yang ke-13 dan 14. Begini bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Terima kasih. Jadi ayat ini menjelaskan supaya kita ini fokus kepada Allah yang telah memanggil kita, yang telah memilih kita. Kita fokus kepada Allah yang Maha Kuasa, namanya Yesus Kristus, pembela kita, penolong dalam kehidupan kita. Untuk kita bisa fokus kepada Allah, yang pertama, melupakan yang di belakang. Kalau yang di belakang, hidup yang sudah kita lalui, itu tidak bisa diperbaiki. Tetapi sisa hidup kita yang akan datang hari ini, esok, lusa, sampai Tuhan datang yang dua kali, itu yang bisa diperbaiki. Kesalahan-kesalahan masa lalu, kekeliruan-kekeliruan masa lalu diperbaiki dalam sisa hidup ini. Supaya apa? Supaya kita ini bisa fokus kepada hadirat Allah. Tidak fokus kepada kegagalan, tetapi fokus kepada kasih karunia. Tidak fokus kepada orang yang menyakiti hati, tetapi fokus kepada Allah
yang menyembuhkan luka-luka batin, luka-luka hati, disembuhkan, dipulihkan, sehingga kita ini ada kekuatan untuk mendekat kepada Allah. Kita ini ada kekuatan untuk menerima berkat-berkat rohani maupun jasmani. Yang kedua, mengarahkan diri kepada yang di hadapan kita. Siapa yang di hadapan kita? Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan Yesus Kristus yang berlimpah kasih karunia. Itu di hadapan kita, itu di depan kita, itu yang memimpin iman kita. Itu Ibrani pasal 12. Iman kita dipimpin, dituntun, sehingga kita sampai kepada titik fokus pada panggilan surgawi tersebut. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ayat 14 saya ulang baca. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi kita ini orang-orang yang dipilih, dipanggil untuk nanti kelak masuk surga, miliknya Allah, miliknya Tuhan yang Maha Kuasa. Namanya adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus itu sumber hidup kita, sumber pertolongan kita. Jadi namanya orang yakin, orang percaya. Itu kita yakin kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Saudara yakin sekarang Allah ada di tengah-tengah saudara? Pagi hari ini saya sampaikan tema, subtema ini, fokus kepada Allah. Kalau kita fokus kepada Allah, Dia kekuatan kita, Dia pertolongan kita, Dia pembela kita, Dia yang senantiasa memelihara hidup kita, baik perkara rohani maupun jasmani. Mengapa kita harus fokus kepada Dia? Dia yang menganugerai keselamatan, Dia yang mempersiapkan hidup kita. Orang-orang yang dipersiapkan itu dalam ibadah minggu yang lalu dalam subtema kasih karunia Allah, itu melengkapi kita. 9 karunia Roh Kudus, hikmat, makrifat, kuasa iman, kuasa kesembuhan, kuasa mujizat, kuasa untuk bernubuat, kuasa untuk menimbang roh, kuasa untuk mengartikan bahasa roh. Ini kuasa Allah yang maha besar, saudara. Tetapi itu belum cukup. Kalau orang itu memiliki hal tersebut, tidak dilengkapi dengan 9 pekerjaan kasih Allah Bapa yang ajaib, banyak orang yang celaka, banyak orang yang mengalami kebinasaan. Karena apa? Kalau orang itu tersinggung hatinya, bisa berkata yang negatif, bisa menyelakakan sesamanya. Kalau misalnya seperti kondisinya Petrus pada waktu itu sebelum dia diberi Roh Kudus, Tuhan, aku mau berdoa untuk Samaria supaya diturunkan api dari langit. Tuhan Yesus itu mengatakan jangan. Jadi harus dilengkapi dengan 9 pekerjaan kasih. Kasih itu kekal, kasih itu abadi. Dalam 1 Korintus pasal 13 ayat yang keempat, kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Kita baca di sana. Ayat 4 sampai ayat yang ke-6 sampai 7. Begini puji firman Tuhan. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ini kasih itu sabar, kasih itu murah hati.
murah dalam memberikan kesempatan orang berdosa itu untuk berbalik, bertobat, memperbaiki diri untuk hidup dalam kebenaran. Kasih itu tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Itu kasih. Ya, terus Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. itu kasih. Terus Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih itu murah hati, murah dalam memberikan ampun. Kita ada karena pengampunan dari Tuhan. Diberikan pengampunan orang berdosa itu. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, Tetapi ia bersukacita karena kebenaran. kasih itu kalau dalam melakukan kebenaran bersukacita. Ia menutupi segala sesuatu, Percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. itu kasih, saudara. Dilengkapi 9 pekerjaan kasih. Kalau dilengkapi dengan 9 pekerjaan kasih, kalau Hagai pasal 2 ayat 4 sampai 9 itu digenapi, saudara. Di satuan itu menggoncangkan langit, bumi, darat, dan laut, dan segala bangsa digoncang. Apa yang terjadi di sana? Firman Tuhan mengatakan, sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan bangsa-bangsa. Segala bangsa akan digoncang. Sedikit waktu lagi. Ini firman Tuhan. Jadi firman Tuhan ini adalah iya dan amin. Kita ini hidup di ujung zaman, saudara. Di ujung zaman. Kalau langit digoncang, bumi digoncang, laut digoncang, hati bangsa-bangsa digoncang. Disitulah nanti akan tampil orang-orang yang hidupnya fokus kepada Kristus, kepada panggilan surgawi. Kalau dalam Yesaya pasal 46 ayat 9 sampai 11 di sana dituliskan, dari negara yang berlambang burung Garuda itu Tuhan akan pilih hamba kekasihnya menjadi berkat untuk Indonesia, menjadi berkat untuk bangsa-bangsa. Kalau di dalam Wahyu pasal yang ke-1 di sana dituliskan, di sana juga disertakan 7 bintang yang digenggam tangan Allah. Itu nanti akan menjadi berkat bukan cuma untuk orang Kristen, saudara, tapi menjadi berkat untuk segala lapisan manusia, dari rakyat bawah, menengah ke atas, sampai yang duduk di kerajaan. Semuanya mendapatkan berkat dari pelayanan ini. Orang-orang yang dipilih, dipersiapkan, yang memiliki kesabaran, yang memiliki kemurahan, yang memiliki keyakinan aku ini dipanggil oleh Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, subtema ini sungguh-sungguh untuk membawa kita mendapatkan kekuatan dari Allah yang maha besar, namanya Yesus Kristus. Itu akan mengalir dalam kehidupan kita. Kalau saya mau kesaksian, dari berita firman ini saya terima, tema ini saya terima, saya itu mendapatkan kekuatan baru, saudara. Kekuatannya semakin bertambah, sekalipun fisik tidak bisa lari 100 meter itu dalam waktu berapa detik, tidak. Tetapi kekuatan roh itu akan senantiasa membuat jiwa dan rohku semakin dekat kepada Dia.
kekuatan fisik diperbarui. Kalau pagi-pagi saya jalan sambil berdoa, keliling taman doa yang saya imani, taman doa ini itu nanti akan terwujud. Kalau rancangan Tuhan itu tidak bisa dihambat, dihalangi oleh umat manusia, oleh makhluk apapun. Amin. Saudaraku, di tengah-tengah dunia digoncang, langit digoncang, laut digoncang, apa yang terjadi, saudara? Bagi orang-orang pilihan, tampil eksis, menjadi berkat, ibarat matahari menyinari baik orang benar, orang jahat. Itu kasih Allah Bapa. Kalau saudaraku rindu dipakai Tuhan untuk kegerakan akhir zaman mempersatukan organisme tubuh Kristus yang esa, milikilah jiwanya Allah Bapa itu. Sekarang lanjut ya. Filipi pasal 3 ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Filipi pasal 3 ayat yang ketiga sampai yang ke-6. Ya. Begini bunyi firman Tuhan. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Terima kasih, saudaraku. Ini masa lalunya Rasul Paulus. Tetapi dia fokusnya kepada Kristus. Fokus kepada Kristus yang telah memanggil dia. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Allah itu yang mengerjakan dalam kehidupan Rasul Paulus. Kita kembali lagi pada pembacaan pertama, ayat yang ke-14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Berlari, meninggalkan. Berlari, meninggalkan kehidupan yang lama, berlari kepada panggilan surgawi. Haleluya. Haleluya. Saudara meninggalkan kehidupan yang lama, kemuliaan akan mengalir memenuhi kehidupan kita. Kalau meninggalkan kehidupan yang lama. Di dalam ayat yang tidak asing lagi bagi kita, Yohanes pasal 3 ayat 16. Ini bunyi firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih karunia. Rasul Paulus sampai menulis 14 surat. Itu untuk memberitakan kasih karunia Allah untuk segala suku, kaum, bangsa, dan bahasa. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kita mendapatkan kasih karunia yang besar dalam kehidupan kita.
Rasul Paulus itu sampai masuk penjara di dalam memberitakan firman. Tetapi ini perlu saudara pahami. Pasal 1, Filipi pasal 1 ayat 29. Begini bunyi firman Tuhan. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Menderita untuk Dia. Percaya kepada Kristus itu untuk mendapatkan kekuatan, keselamatan, anugerah. Setelah itu kalau saudara menjadi saksinya Kristus, penderitaan secara fisik, penderitaan secara batin itu akan dialami. Itu merupakan kasih karunia. Bagaimana di saat penderitaan Kristus itu? Kita akan membaca di dalam suratan Petrus. 1 Petrus pasal 2 ayat 19 mulai. Ayat yang ke-19, begini bunyi firman Tuhan. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Ya, terus. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Terima kasih. Jadi itu semuanya telah ditanggung oleh Tuhan Yesus Kristus di Kalvari. Kalau saudara dikucilkan, saudara dicela, saudara dicaci maki, tidak membalas. Ketika saudara menderita, batin menderita, menyerahkan kepada Bapa surga. Karena apa? Dia yang menghakimi dengan adil. Amin. Ini Rasul Paulus, Rasul Petrus menikmati kasih karunia itu. Saya lagi membaca Filipi pasal 1 yang diungkapkan oleh Rasul Paulus. Ayat 21. Begini bunyi firman Tuhan. Karena bagiku hidup adalah Kristus. Hidup dalam Kristus memberitakan kasih karunia Kristus. Dan mati adalah keuntungan. Kalau mati dalam Kristus itu merupakan keuntungan. Amin. Jadi fokus kepada panggilan Kristus dalam pekerjaan, dalam kehidupan rumah tangga. Fokus Kristus ada dalam kehidupan kita. Fokus Kristus ada di tengah-tengah kita. Allah yang menganugerahkan keselamatan, yang menganugerahkan kebaikan dalam kehidupan kita. Dia juga yang akan terus mengerjakan dalam kehidupan kita sampai kita ini menikmati kehadiran Kristus dalam kehidupan sehari-hari, menikmati, menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali. Dia sebagai mempelai pria surgawi. Ini fokus yang kelak akan kita terima.
Kristus sebagai mempelai pria surgawi. Itu panggilan surgawi yang kekal. Sehingga Rasul Paulus mengatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Untung mati dalam Kristus itu selamat. Dalam Kristus kita hidup, yang menaruh kebaikan dalam kehidupan kita. Allah yang selanjutnya akan mengerjakan dalam kehidupan kita sampai Kristus datang. Amin. Jadi kita ini dipanggil, dipilih, dilengkapi dengan kuasa. Sekali lagi, kuasa bukan untuk diri sendiri, bukan untuk kemegahan diri sendiri, tetapi nanti akan menolong banyak orang. Kalau sekarang mulai saudara dipakai Tuhan untuk menolong sesama, baik melalui doa, melalui perbuatan-perbuatan baik untuk menolong masyarakat lingkungan sesuai dengan talenta saudara masing-masing. Nanti kalau HG pasal 2 digenapi, itu secara massal, tetapi sebagai orang-orang yang dipanggil, dipilih, seperti sikapnya Rasul Paulus, seperti rasul-rasul meninggalkan masa lalu, meninggalkan sakit hati, meninggalkan kecewa, kegagalan, ditinggal untuk hidup yang ke depan ini. Masih berapa menit, berapa detik, berapa tahun ke depan? Ayo, mau diperbaiki seperti jiwanya Rasul Paulus, bisa diperbaiki, dilengkapi dengan kuasa, memiliki jiwanya Kristus, memiliki jiwanya Kristus. Kristus itu Roh Kudus, urapan Roh Kudus, sehingga dia di sana melengkapi kita dengan 9 buah Roh Kudus. Galatia 5 ayat 22 sampai 23 kita baca dulu sana. Galatia 5 ayat yang ke-22, begini bunyi firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Ini jiwanya Kristus. Sehingga ada buah dalam kehidupan kita. Kristus itu kasih, sukacita, damai sejahtera dalam menghadapi situasi kondisi yang menghimpit. Bahkan di saat dia dipaku di kayu salib, dia katakan, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ampuni. Untuk terjadinya perdamaian antara Allah Bapa dengan umatnya, antara sesama, Kristus rela tangannya dipaku, tubuhnya dicambuk, dicabik-cabik. Tubuh, kulit ini bicara rasa, perasaannya dirobek-robek, masuk di relung hati, perasaannya sampai terakhir ditusuk lambungnya. Jadi jiwanya Roh Kudus itu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan. Tuhan itu maha murah, dia ada di tengah-tengah kita, ada dalam kehidupan saudara yang sebagai bait Allah, dimanapun saudara berada. Kekuatan itu mengalir, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Kebaikan itu nantinya tadi sudah disampaikan akan merata. Saudara akan diberikan roh belas kasihan kepada untuk orang-orang berdosa.
Rasul Paulus mengatakan, hendaklah saudara berbaik untuk setiap manusia, tapi yang terutama kepada kawan kita seiman, untuk semua lapisan umat manusia. Ada di situ kemurahan, kebaikan, kesetiaan, ada kelemah lembutan. Rasul Paulus itu yang dulu orangnya itu radikal, penganiaya jemaat, tetapi setelah dia dipanggil, dipilih Kristus, itu semua ditinggalkan. Hatinya dilengkapi dengan kelembutan, dilengkapi dengan penguasaan diri. Firman mengatakan tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini. Saudaraku, saudara sedang dipersiapkan menjadi bait Allah. Zerubabel, imam besar Yosua dipersiapkan. Saudara, orang yang dikhususkan seperti Rasul Paulus, seperti Wahyu pasal 10, itu nanti akan dimunculkan oleh Tuhan, dan itu nanti akan mengatasi problem umat manusia di dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara ada di tengah-tengahnya ini. Sebab itu kuatkan hati saudara. Kalau saudara mengalami tempaan, proses, deraan, hinaan dan sebagainya, Allah yang memanggil saudara akan menyertai saudara, akan membela saudara. Seperti Abraham yang dipilih oleh Allah. Abraham selalu dibela, disertai, dibuat berhasil oleh Allah apa yang dikerjakannya. Abraham menjadi berkat dimanapun Abraham berada. Dan siapa yang mengutuk Abraham, Allah akan mengutuk orang itu. Hendaklah firman ini menjadi berkat untuk kita semua. Ini semua karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Kita akan mempersiapkan diri menerima perjamuan suci. Saya yakinkan Tuhan ada di tengah-tengah kita, yang Dia memulai kebaikan dalam kehidupan kita. Dia juga yang akan melanjutkan dalam kehidupan kita. Dia yang memulai pekerjaan Tuhan di tempat ini, yang mengadakan persekutuan, Dia yang memulai. Dia juga yang akan melengkapi kita dengan kuasanya sampai Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kali. Hendaklah roh sukacita kebesaran Allah turun melimpah dalam kehidupan kita.
Juru Selamat. Pekerjaan yang maha baik, Engkau juga yang akan melanjutkan sampai kedatangan-Mu yang kedua kali. Engkau yang menganugerahkan kasih karunia dalam kehidupan umat-umat-Mu. Engkau melengkapi dengan karunia-Kan Roh Kudus. Engkau melengkapi dengan kuasa hikmat, kuasa makrifat, kuasa iman, kuasa kesembuhan, kuasa untuk mengadakan mujizat, kuasa untuk bernubuat, kuasa untuk menimbang roh, kuasa untuk berkata-kata dalam bahasa roh, kuasa untuk menafsirkan bahasa roh. Juga melengkapi dengan 9 pekerjaan kasih yang ajaib, sehingga kami masuk dalam kekekalan bersama Engkau dalam melakukan segala pekerjaan dan kami melakukan dalam kasih Kristus, sehingga kami tidak ditolak di saat Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kali. Kuasa kesembuhan bukan untuk membanggakan diri, kuasa untuk mengadakan mujizat tidak untuk membanggakan diri, bukan untuk kemegahan diri, tetapi untuk menolong banyak umat. Kuasa hikmat makrifat untuk menolong segala suku kaum bangsa yang berada di muka bumi ini. Di saat dunia ini nanti mengalami pagebluk, umat-umat Bileam akan tampil eksis karena kuasa. Bapa, kami hanya setitik debu tangan Liat. Kami hanya kayu penaga. Kami siap Engkau bentuk
dan semuanya karena kasih karunia Tuhan. Kuduskan kami, jauhkan kami dari memegahkan diri, dari kesombongan, dari congkak. Roh Kudus, terima kasih buat kehadiran pagi hari ini dalam kehidupan kami hamba. Kurio Sakila Mayu dan Binato Bihardi. Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup, kasihanlah kami, kasihanilah kami. Inilah kami Tuhan, kami siap Kau lengkapi dengan kuasa. Kami siap Kau pakai menjadi alat untuk segala suku, kaum, bangsa dan bahasa. Ajar kami memiliki jiwanya Kristus, seperti Rasul Paulus dan rasul-rasul yang lain. Hidup dalam Kristus, menjalankan perintah-perintah Kristus. Kalau mati dalam Kristus merupakan keuntungan besar bagi kami. Kami disediakan langit baru, bumi baru, kerajaan surga yang kekal. Bapa, terima kasih. Tuntun kami semua untuk fokus kepada Allah yang mencipta alam semesta ini, sehingga kami sampai titik akhir kami tetap setia dalam Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, berkati perjamuan suci, urapi dengan kuasa kematian dan kebangkitan Kristus, urapi dengan kuasa anugerah damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, menyatu dalam perjamuan suci. Diberkati setiap pribadi, diberkati imam yang melayani. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapa berdoa, amin. Kita akan tubuh duri. Terima kasih Bapa atas kasih karunia dan rahmat. Berkat yang tiada taranya, tubuh, jiwa dan roh kemuliaan Engkau limpahkan bagi kami. Sekarang kami sambut Tuhan, kita dengarkan firman. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengenur roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka, murid-muridnya, dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan dengan penuh keyakinan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita akan minum dalam nama Yesus Kristus. Kasih karunia Engkau yang sudah memulai kebaikan yang maha baik, Kau limpahkan bagi kami, dan Engkau yang akan meneruskan dalam kehidupan kami sampai kami menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali. Dari dua hati kami, Tuhan pakai kami seperti Kau memakai para rasul, memakai Rasul Paulus, pakai dan lengkapi kami dengan kuasa. Bapa, terima kasih. Berkat-Mu turun atas setiap pribadi anak-Mu oleh kuasa bilur Tuhan Yesus Kristus. Yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dimanapun mereka berada. Yang lemah Tuhan berikan kekuatan baru. Yang tidak berkumpul saat ini, Tuhan melamat dengan kuasa. Tuhan berkati mereka dengan kasih dan rahmat-Mu. Kami serahkan seluruh persembahan kami, baik 1/10 milik Tuhan, persembahan ucapan syukur, kami ucapkan kepada
Berkati bangsa dan negara Indonesia. Berkati pejabat-pejabat negara, dari Presiden Bapak Joko Widodo dan wakilnya Bapak Maruf Amin dan seluruh jajaran pemerintah, diberkati Tuhan, disertai dengan kuasa Tuhan. Tenaga-tenaga keamanan Tuhan sertai, tenaga-tenaga kesehatan sertai, dari pusat sampai di daerah-daerah. Penyertaan Allah menyertai mereka. Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia menjadi berkat untuk bangsa-bangsa. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tingkat-tingkat langit dibuka oleh kuasa, dicurahkan berkat dari surga sampai berkelimpahan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu, saudara dan ibu kekasih Tuhan, sekarang terimalah berkat anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera, kekuatan Roh Kudus mengalir, pembelaan Roh Kudus turun dalam kehidupan kita semuanya. Berkat-berkat rohani maupun jasmani dicurahkan dalam kehidupan kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terjadilah demikian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat anugerah dan sejahtera di dalam Bapa, Sang, Putra dan Roh Kudus dilimpahkan dalam kehidupan kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua.